Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang bersantai di dalam rumahnya sambil menikmati siang hari dengan mendengarkan radio dan meminum secangkir kopi. Jarang sekali orang. Aduh, ya Allah, panas-panas ngene nak ngopi, oi. Pemuda itu bernama Sultan Syahrir. Oh iya sih, kurang nyetel musik. Sik lah, berapa frekuensi sih? Kemudian muncullah berita yang menginfokan bahwa Jepang telah kalah dengan sekutu. Orang itu kayak Nah, ini mantap. It will take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. The Enola Gay strains to escape the fury she has unleashed. Loh, At 0, -15 Jepang kalah dengan seconds, sekutu. a warning tone sounds in the plane. Apa benar ini? In 10 seconds, Wah, the kalau world will gini shake. sih aku harus ngubungin si Koirul nih. Duh, ngubungi Koirul salah iki cepet-cepet. Habis sih aja sementing ah. Wah, anak guloe. Tapi ku ndi ya? Iki aku kentang bola hilang. Sik, buka WA sik. Kemudian Sultan Syahrir menghubungi Koirul Saleh untuk memastikan kebenaran dari info tersebut. Nah, sik. Halo, Rul? Halo, ada apa? Aku barusan mendapatkan info nih tentang kekalahan Jepang. Loh, sama. Aku juga barusan dapat info terkait kekalahan Jepang dengan sekutu. Loh, berarti info ini sudah pasti kebenarannya karena tidak hanya di aku saja ya. Tetapi kamu juga dapat infonya. Aku juga tadi lihat berita ini. Di media lain juga ada dan kebenarannya sudah valid. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Wah, bagaimana kalau kita infokan ke Soekarno tentang berita kekalahan Jepang ini? Pasti beliau akan senang dan rakyat Indonesia akan senang nih. Boleh. Aku juga setuju. Sekarang kamu hubungi Bung Karno. Biar aku yang hubungi golongan-golongan yang lainnya. Oke, baiklah kalau begitu. Aku akan menghubungi Bung Karno. Sultan Syahrir pun menghubungi Bung Karno untuk menginfokan berita ini. Lah ngene aku tuh cepet-cepet menghubungi Bung Karno. Enaknya chat atau telepon ya? Telepon langsung gak sopan. Yos lah, chat aja. Namun, Bung Karno tidak membalas langsung pesan dari Sultan Syahrir, sehingga Sultan Syahrir menunggu. Dan akhirnya, pesan tersebut dibalas oleh Bung Karno dan langsung menghubungi Sultan Syahrir. Wah, Bung Karno telepon. Halo, Bung. Iya, kamu mau kasih kabar apa? Iya, Bung. Saya punya kabar gembira untuk Bung Karno dan seluruh rakyat Indonesia, Bung. Kabar gembira apa yang kamu maksudkan itu? Barusan saya mendengarkan frekuensi radio Jepang, Bung. Dan mereka kalah dengan tentara sekutu, Bung. Dan Jepang akan menyerahkan buat kemerdekaan Indonesia, Bung. Bagaimana? Sebenarnya saya sendiri juga sudah mendengarkan langsung berita tentang kekalahan Jepang ini di radio yang saya punya ini. Oke, begini saja. Karena banyak yang menginfokan ke saya juga, termasuk kamu terkait berita tentang kekalahan Jepang ini, maka dari itu besoklah akan saya bahas lebih lanjut dengan golongan tua. Bagaimana? Oke lah, Bung, kalau begitu, baiklah. Kita akan rapatkan dengan semua pemuda Indonesia. Ya, terima kasih, Bung. Sama-sama. Sekarang waktunya di mana para golongan pemuda dan golongan tua sedang berdiskusi dan berdebat. Baiklah, sekarang apa yang kalian inginkan saat ini? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah dengan sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Apa yang harus kita tunggu lagi? Masyarakat juga sudah menderita dengan penjajahan ini. Jepang adalah masa lalu, dan sekarang Belanda dan sekutu
kembali untuk merebut teritori wilayah kita. Kalau memang bung-bung sekalian dapat bertahan dengan kemampuan Anda sendiri, lalu mengapa kalian datang kepada Bung Karno ini? Iya, benar itu Bung. Kita tidak bisa memproklamasikan ini dengan sembarangan. Karena kita sudah memiliki sebuah janji kepada Jepang. Kita merdeka atas nama Jepang sendiri. Tapi kita tidak bisa berdiam diri saja, Bung. Kita harus bergerak dan segera memerdekakan negara Indonesia ini, Bung. Ini kesempatan kita, Bung. Nah, iya Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita ini. Apakah akan selamanya menunggu janji manismu itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Sudah bertahun-tahun rakyat terbelenggu dengan penjajah di tanah airnya sendiri. Mereka berhak untuk bebas, dan sekaranglah saatnya. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini atas nama bangsa kita sendiri, Bung, tanpa ada pihak Jepang. Baiklah, tapi berilah kami waktu sedikit untuk merencanakan ini. Kalau begitu, silakan untuk meninggalkan rapat ini karena akan kami bahas lebih lanjut dengan golongan-golongan yang lainnya. Silakan. Tapi ternyata Bung Karno dan para golongan tua pun menghiraukan ucapan para pemuda itu. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah seperti itu, Bung. Kita harus persiapkan semuanya dulu sampai matang agar tidak terjadi suatu hal yang kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka itu masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita sudah sepakat. Baiklah, kalau begitu keputusan ini telah bulat. Kita hiraukan saja ucapan para pemuda itu ya. Masih kecil ini pikirannya. Masih belum tahu dampak sama resikonya juga apabila kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Di hari itu juga, malam hari, para golongan muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan alhasil, dengan menunggunya Bung Karno dan Bung Hatta, akhirnya mereka menyetujui untuk pembuatan naskah proklamasi. Dan esok harinya mengadakan pertemuan untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan dengan golongan tua dan muda. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, rapat ini dihadiri oleh Laksamana Maeda. Beliau hadir di rapat ini sebagai saksi dalam pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan. Iya Bung, tidak masalah. Lagi pula, saya senang jika diundang dalam rapat ini. Terima kasih Pak Perwira. Begini, setelah saya pikir-pikir, ternyata para pemuda itu benar. Kita harus merdeka dengan cara kita sendiri, tanpa pihak dari Jepang. Karena ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Jadi, keputusan saya dan Bung Hatta adalah setuju dan akan merdeka dengan cara kita sendiri. Baik, kalau begitu, sekarang saya sudah menyiapkan sebuah kertas dan ballpoint untuk menuliskan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Baik,
Untuk awalan, apakah ada yang ingin disampaikan terkait isi dari proklamasi yang akan saya tuliskan? Dan setelah naskah tersebut jadi, kemudian dibacakanlah rumusan naskah proklamasi pertama kalinya di depan para hadirin yang menyaksikan. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Alhamdulillah, naskah proklamasi telah dibuat. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas bagaimana menandatanganinya? PKI kan lembaga bentukan Jepang dan kita sudah sepakat untuk merdeka tanpa bantuan atau campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang berpendapat untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin seperti Amerika menandatangani deklarasinya? Tunggu saudara, kita ini mempunyai nilai sendiri, sebuah nation value sendiri. Maka dari itu, proklamirkan kemerdekaan ini dengan nilai-nilai bangsa yang kita punya, karena kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana dengan pendapat Bung Karno? Karena ini berkat jasa para pahlawan Indonesia, berarti dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saran saya, hanya 2 orang saja yang menandatangani naskah ini. Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Naskah ini sudah jadi, biar diketik sama Sayuti Melik. Saya minta kalian semua untuk memberitahukan dan menginfokan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam acara hari besar besok, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan sakral dan menghayati. Saya ucapkan terima kasih untuk golongan pemuda yang telah membela negara kita, kemudian mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya negara kita butuh sebuah kemerdekaan. Dan terima kasih juga kepada golongan tua yang telah membantu dalam pembuatan naskah proklamasi ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rapat ini selesai, Bung Karno bergegas keluar rumah untuk segera pergi ke rumah salah satu golongan tua dan mengadakan rapat lagi untuk acara hari besar besok, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan dibacakannya teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan ternyata Bung Karno terlupa akan satu hal. Saat keluar rumah, Bung Karno lupa untuk berpamitan kepada istrinya, yaitu Fatmawati. Sehingga Fatmawati pun menelepon Bung Karno di saat Bung Karno sedang dalam perjalanan menuju rumah golongan tua. Ini siapa lagi yang nelpon? Ya Allah.
Fatmawati, kenapa ini? Halo, Dek. Waalaikumsalam. Kenapa, Dek? Astagfirullahaladzim. Iya, aku lupa. Ini aku lagi di jalan. Mau ke rumah golongan yang lainnya buat membahas hari kemerdekaan besok. Mau rapat lagi nih. Nanti aku kabari lagi ya. Iya. Ya udah. Nanti aku kabari lagi. Waalaikumsalam. Dan pada akhirnya, besok adalah hari yang dinantikan oleh pemuda bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dikibarkannya bendera merah putih pertama kalinya, yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, kemudian dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan yang telah dirancang sebaik-baiknya. Pertemuan ini dihadiri oleh golongan tua dan golongan pemuda bangsa Indonesia. Tak lupa juga seluruh warga yang hadir dalam acara ini. Diperkenankan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk menunjukkan sikap cinta tanah air, bela negara, dan perjuangan selama rakyat Indonesia saat ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara pun selesai. Dengan ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi pemuda Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia tidak ada yang akan menjajah negara ini, dan rakyat pun hidup tenang, aman, dan damai. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Peristiwa Rengas Dengklok iku tak
berhak untuk bebas. Dan sekaranglah saatnya. Paris iki lapo sih? Iki guys. Iku kameramu murut terusan ini. Iku kayak by the scan. Kayak by the scan. Kayak kada lampu lang. Sudah bertahun-tahun rakyat terbelenggu dengan penjajah. Di tanah airnya sendiri, mereka berhak untuk bebas maksudnya. Halo, Bung.